Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aulia Suciawati dengan NIM 2112300001. Di sini saya akan menjelaskan tentang RPP saya, RPP BIPA 1, RPP untuk BIPA 1 dengan tema Makanan Indonesia. Pada RPP ini, keterampilan berbahasa yang digunakan adalah keterampilan mendengarkan dan berbicara. Alokasi waktunya yaitu 1 kali pertemuan dalam 60 menit. Nah, apa saja tujuan pembelajaran dari RPP ini? Tujuan pembelajarannya yaitu pembelajar BIPA mampu menyebutkan makanan Indonesia, cara memesan makanan, dan meresponnya dengan baik dan benar. Jadi di sini pembelajar BIPA akan mempraktekkan dengan kegiatan mendengarkan dan berbicara, dan dapat menyebutkan beberapa makanan di Indonesia sesuai dengan buku teks yang telah diberikan, bagaimana cara memesan makanan dan bagaimana cara merespon dalam transaksi memesan makanan tersebut. Nah, indikatornya yaitu di sini saya telah menuliskan 3 indikator dalam RPP kali ini. Yang pertama yaitu dengan menginterpretasi ungkapan sederhana dari orang yang dikenal maupun yang belum dikenal yang berkaitan dengan ungkapan memesan makanan. Yang kedua adalah merespon dengan sederhana ungkapan dalam memesan makanan. Yang ketiga adalah menentukan informasi yang berkaitan dengan makanan dan ungkapan dalam memesan makanan. Di sini materi pembelajaran yang akan digunakan dalam pertemuan atau dalam RPP yang telah saya cantumkan, yaitu menggunakan dialog transaksional. Maksudnya nanti si pembelajar BIPA itu akan melakukan praktik dialog atau melakukan percakapan dengan temannya seperti itu untuk membantu lebih mendorong pemahaman para pembelajar BIPA dalam komunikasi 2 arah yang berkaitan dengan konteks memesan makanan. Metode pembelajaran yang digunakan adalah dengan pendekatan saintifik, yaitu dengan 5M. Mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, menalar atau mengasosiasikan, dan mengkomunikasikan. Yang pertama mengamati, maksudnya di sini para pembelajar BIPA diminta untuk mengamati. Nantinya akan diberikan sebuah audio yang mana nanti para pembelajar BIPA diminta untuk mendengarkannya dan mengamati. Yang audio itu berisikan tentang percakapan 2 arah tentang makanan-makanan Indonesia, memperkenalkan makanan-makanan Indonesia dari setiap daerah, ya makanan Indonesia, lalu bagaimana cara memesan makanannya, seperti itu. Yang kedua adalah menanya yaitu bertanya pada step selanjutnya atau pada langkah selanjutnya setelah mengamati. Para pembelajar BIPA diminta untuk bertanya, atau pada kegiatan ini para pembelajar BIPA didorong untuk berpikir kritis mengenai apa yang telah mereka peroleh dari kegiatan mengamati sebelumnya. Dan selanjutnya adalah mengumpulkan informasi. Setelah mereka bertanya, dan mereka diminta untuk mengumpulkan informasi apa yang mereka dapat dari kegiatan mengamati dan bertanya, seperti itu. Lalu selanjutnya adalah mereka diminta untuk menalarkan atau mengasosiasikan hasil dari pengumpulan informasi, mengamati, dan bertanya sebelumnya. Lalu step yang terakhir yaitu dengan mengkomunikasikannya atau dengan berdialog 2 arah dengan rekan mereka, sama rekan pembelajar BIPA tentunya. Baiklah, selanjutnya yaitu media pembelajaran yang digunakan, yaitu pertama ada gambar, yang kedua ada audio. Yang pertama, nanti pengajar BIPA akan menyajikan gambar-gambar makanan Indonesia, memperkenalkan pada para pembelajar BIPA apa makanan ini dan di mana asalnya, bagaimana rasanya, dan berapa harganya, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya ada audio, seperti yang telah saya katakan. Nantinya
pembelajar BIPA akan disajikan sebuah audio yang berisikan tentang dialog percakapan tentang bagaimana cara memesan makanan, jenis-jenis makanan yang ada di Indonesia, dan sebagainya. Selanjutnya ada sumber belajar. Sumber belajar yang saya pakai pada pengajaran BIPA kali ini yaitu menggunakan buku bacaan Sahabatku Indonesia untuk BIPA 1 pada unit ke-7. Selanjutnya yaitu langkah-langkah pembelajaran. Di sini ada 3 langkah. Yang pertama ada kegiatan pendahuluan, yang kedua kegiatan inti, dan yang terakhir yaitu kegiatan penutup. Karena telah disebutkan bahwa alokasi waktunya 60 menit, jadi di sini saya sudah membaginya. Pada kegiatan pendahuluan alokasi waktunya 10 menit, pada kegiatan inti alokasi waktunya 40 menit, pada kegiatan penutup itu sisanya 10 menit. Pada kegiatan pendahuluan, pertama pengajar melakukan atau memberikan salam dengan sapaan yang bagus, contohnya dengan sapaan selamat pagi, selamat siang, dan sebagainya, atau dengan menanyakan kabar seperti bagaimana kabar kalian dan sebagainya, seperti itu. Nah, yang kedua yaitu pengajar melakukan refleksi atau dengan mengingatkan kembali materi ajar yang telah disampaikan pada pertemuan sebelumnya untuk memastikan bahwa para pembelajar BIPA sudah mendapatkan materi yang baik atau mengonfirmasi atau memastikan bahwa pembelajar BIPA memahami materi yang sebelumnya telah diajarkan. Selanjutnya adalah pengajar menyampaikan tujuan pembelajaran pada pertemuan hari ini atau pertemuan yang akan dilakukan, dan menyampaikan materi apa yang akan dipelajari pada pertemuan kali ini. Selanjutnya yaitu kegiatan inti. Pada kegiatan inti yang pertama, pengajar menjelaskan makanan Indonesia melalui gambar. Seperti yang telah saya sampaikan, media ajar pada RPP ini yaitu menggunakan salah satunya yaitu dengan media gambar. Pengajar menjelaskan serta menunjukkan gambar ini makanannya namanya ini dan sebagainya, bagaimana rasanya, dari mana asalnya, menjelaskan informasi-informasi terkait makanan Indonesia melalui gambar. Adalah pembelajar mendengarkan dialog sederhana tentang memesan makanan. Nah, mendengarkan dialog ini dilakukan pada kegiatan inti seperti yang telah saya sampaikan sebelumnya pada penjelasan tentang media, yaitu mendengarkan dialog yang dilakukan di kegiatan inti. Pembelajar diminta untuk mendengarkan dialog yang berisikan informasi tentang makanan Indonesia, lalu dari mana daerahnya, bagaimana rasanya, apa nama makanan tersebut, dan sebagainya. Yang selanjutnya adalah pengajar memberikan stimulus berupa menu makanan kepada pembelajar tentang bagaimana cara memesan makanan dan meresponnya. Jadi di sini pengajar mencontohkan dengan memberikan menu yang ada di misalkan rumah makan, dapat kita katakan rumah makan, menu-menu makanan, lalu memberikan contoh bagaimana cara memesan makanannya dan bagaimana juga cara merespon kepada si penjual atau kepada pelayan terhadap apa yang kita pesan. Yang selanjutnya adalah pengajar memberikan lembar kerja kepada pembelajar. Lembar kerja yang di sini itu karena output atau hasil dari pembelajaran kali ini adalah dengan berbicara atau dengan melakukan praktek berdialog, maka lembar kerjanya itu memberikan percakapan yang mana nantinya akan dikomunikasikan atau akan ditampilkan oleh para pembelajar. Selanjutnya yaitu pembelajar mempraktikkan cara memesan makanan dan meresponnya dengan temannya, dengan teman yang ada di kelasnya secara berpasangan ya, sesuai dengan apa yang telah diberikan pengajar, dialog apa yang telah diberikan pengajar. Jadi sebelumnya pengajar itu telah memberikan lembar kerja yang berupa contoh percakapan atau dialog yang akan dipraktikkan oleh para pembelajar. Selanjutnya yaitu kegiatan penutup.
Pada kegiatan penutup, yang pertama, pengajar mendiskusikan apa yang belum dipahami dan yang ingin ditanyakan pembelajar tentang materi pada pertemuan tersebut. Jadi seperti tanya jawab tentang proses pembelajarannya, seperti itu. Lalu yang kedua yaitu pengajar mengapresiasi pembelajar karena telah melakukan praktik dialog cara memesan makanan dan responnya dengan baik. Jangan lupa pengajar itu juga harus selalu mengapresiasi atau memberikan feedback yang bagus agar para pembelajar BIPA lebih semangat atau mengetahui perkembangan berbahasa mereka. Yang ketiga yaitu pengajar dengan pembelajar menyimpulkan materi yang telah dipelajari, membuat kesimpulan. Pengajar bukan hanya pengajar yang membuat kesimpulan, tapi pengajar juga mendorong siswa atau para pembelajar untuk bisa menyimpulkan materi apa yang telah dipelajari pada kegiatan ini, yaitu bertujuan untuk memastikan bahwa para pembelajar telah memahami apa yang telah mereka pelajari. Nah, yang selanjutnya yaitu pengajar menyampaikan materi atau memberitahu materi apa yang akan dipelajari pada pertemuan berikutnya, untuk bertujuan untuk para pembelajar agar bersiap untuk menghadapi materi yang akan dipelajari pada pertemuan berikutnya. Yang selanjutnya yaitu pengajar menutup pembelajaran. Lalu di sini ada penilaian hasil pembelajaran. Nah, penilaian untuk kerja berdialog, untuk kegiatan berdialog. Yang pertama adalah intonasi, ada intonasi, ketepatan pelafalan, ekspresi yang dari skor 5 sampai 1. Yang 5 dimaknai dengan sangat baik, 4 baik, 3 kurang, 3 cukup, 2 kurang, 1 sangat kurang, dan seterusnya. Untuk ketepatan pelafalan dan ekspresi juga disamakan. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan dalam menjelaskan RPP yang telah saya buat pada materi BIPA untuk BIPA 1 unit 7 dengan tema makanan Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.